Kembali kepada kepemimpinan, siapapun yang akan menjadi pemimpin pemerintah saat ini, tadi di depan kan kita mengatakan memang berat. Seandainya yang menjadi pemimpin itu entah dari unsur militer, karena sekarang itu ada undang-undang yang sedang digarap. Apakah terjadi diskusi, apakah dui fungsi ABRI itu perlu dimasukkan kembali karena mengacu kepada lebih baik militer, begitu untuk lebih baik. Kadang karena permasalahan akarnya kan bukan itu sebenarnya, permasalahan akarnya bukan itu. Kalau sistem politik kemudian digabung, seandainya dui fungsi ABRI itu masuk, kalau kita ngomong logika, kedua ini dikawinkan, waduh, akan luar biasa dampaknya di rakyat. Jadi mesin bisa menjadi mesin pembunuh, jadi mesin penendang, kan nggak karu-karuan itu. Malahan kan bisa jadikan begitu. Oke, itu sekilas. Ini saya nggak ngomong panjang lebar. Ini sama, rentannya sama. Jadi siapapun yang akan menjadi pemimpin pemerintah, apakah dari unsur militer, TNI, Polri, atau dari pakar, akademika, atau dari tokoh agamawan, atau dari sipil, atau cerdik cendekia, atau dari ahli, atau dari kalangan awam atau setengah awam, atau dari kalangan siapapun lah, logikanya tidak mungkin akan bisa membenahi keadaan bangsa dan pemerintah negara ini. Tidak akan bisa selama pertama, rakyat sama sekali tidak memiliki kedaulatan. Saya berbicara umum dulu, rasional umum dulu. Selama rakyat tidak memiliki kedaulatan, wes gue pura-pura paham dhisik wae. Seharusnya rakyat diberi ruang untuk melakukan kedaulatan. Bagaimana mekanismenya, ini memang perlu dirumuskan. Saya cerita ini sepertinya memberikan contoh negara RI, tapi tolong, ini sesungguhnya saya orientasikan untuk keorganisasian jamaah kita ke depan. Dan saat ini deh, diorientasikan untuk komunitas kita sendiri, untuk jadi pembelajaran. Sekali lagi, suatu organisasi kalau kita ngomong kemudian negara ini tidak akan dapat terwujudkan sebuah tatanan. Pertama, selama jamaah, selama rakyat sama sekali tidak memiliki kedaulatan. Seharusnya rakyat diberi ruang untuk melakukan kedaulatan. Bagaimana mekanisme ini perlu dirumuskan memang. Sebagai contoh, kejadian demi kejadian yang dilakukan oleh pejabat publik yang strategis, korupsi timah, korupsi Pertamina, korupsi emas, kelautan. Seandainya rakyat memiliki ruang kedaulatan rakyat, maka pejabat yang tidak relevan, tidak beres, culas, curang, seharusnya bisa diberhentikan. Kemudian presiden bisa menyandarkan pada ruang kedaulatan rakyat ini. Ini yang tidak ada. Jadi rakyat sama sekali tidak memiliki ruang berdaulat. Indonesia nggak punya ruangan ini. Apapun, bahkan dalam dunia perdagangan pun juga sama. Kemudian dijadikan dasar untuk mencari pekerjaan, ya. Pilihan langsung sekarang kan pilihannya langsung. Itu sama sekali tidak menggambarkan fungsi kedaulatan atau ruang kedaulatan rakyat, namun lebih pada jual beli suara dan sangat boros. Dan setelah jadi pejabat pun, hasil dari suara rakyat itu pun masih diperjualbelikan atas nama koalisi. Kemudian dijadikan dasar untuk mencari pekerjaan, mencari makan, membangun keserakahan, kan gitu ya, dan seterusnya. Dalam Alkitab, di kitab-kitab, di Al-Quran, di As-Su'ara 13 telah tertuang dengan sangat jelas, wala tatafarroku, jangan berpecah belah. Itu kalau bahasa nggak nyaman, kalau bahasa nggak nyamannya begini, wala tatafarroku, jangan berpartai-partai. Jadi partai itu ternyata menyalahi Al-Quran. Wes rane api begitu loh kalau menurut ini kan gitu. Di dalam Al-Quran tertuang wala tatafarraqu, jangan berpartai, karena partai itu pasti akan mengajak perpecahan yang hanya akan memecah belah kehidupan manusia. Para pemecah belah inilah yang disebut musyrik. Mereka suka menunjukkan prestasi individu dan pribadi sebagai kebanggaan, bukan azas kesalehan, azas manfaat dan faedah kemaslahatan. Dan mereka suka berbangga-bangga dengan diri, kelompok dan golongannya, membangun perilaku kaku, beku, fanatik dan kultus. Itulah mereka yang disebut musyrik di Suara 13 itu. Pun di dalam surat Rum
3132 kan begitu kan, sehingga menutup akal nalar rasionalnya, menutup telinganya, menutup matanya sampai menutup mata hatinya. Mereka inilah yang berada di dalam kubur, dikubur oleh akunya, dikubur oleh ananiahnya, dikubur oleh jabatannya, dikubur oleh gengsinya, dikubur oleh iri dengki dan dendamnya, dikubur oleh sorban dan kopiahnya, dikubur oleh kebanggaan retorika formalitas lahiriah. Mekanisme kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu hanya pemanis bibir. Sekali lagi, kedaulatan tidak bisa diwujudkan dalam mekanisme ruang publik. Untuk dapat mewujudkan kedaulatan dalam ruang publik, maka merealisasikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kedua, tantangan siapapun yang menjadi pemimpinnya ini akan sangat sulit selama yang kedua, hilangnya integritas dan kepercayaan. Selama kamu tidak membangun integritas itu nilai diri, komitmen, tanggung jawab, konsisten, itu integritas. Sungguh-sungguh membangun skillnya, sungguh-sungguh membangun masa depan dirinya, berpikir untuk manfaat dan kefaedahan, tapi identitas dirinya itu jelas gitu loh. Selama integritas dan kepercayaan itu hilang, menjadikan kesatuan dan persatuan jauh panggang dari api, hanya jargon formalitas di podium, mimbar-mimbar. Namun faktanya partai politik dan pemilihan langsung telah memecah belah rakyat. Saat para pejabat publik, pelaku kebijakan tidak lagi memihak integritas, tidak memiliki integritas, maka kepercayaan menguap. Ditandai sekarang investor sama mencabut, tidak mau investasi ke Indonesia.